Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Opera, obrolan perkara Ramadan. Nah, para pendengar dan para penonton semua, gimana nih kabarnya? Semoga selalu baik-baik aja ya. Kali ini, ntar dulu deh. Karena kan ada istilah ya, tak kenal maka tak sayang. Kalau udah sayang, jangan langsung ditinggal. Oke, kita kenalan dulu nih. Kali ini bareng Dea. Dan Dea kali ini nggak sendiri, ada temannya nih, ada teteh santri yang luar biasa banget pokoknya. Oke, kita langsung basa-basi aja, langsung aja kita kenalan dulu sama teteh yang di sebelah. Siapa namanya teh? Halo. Perkenalkan, nama saya Melani Putri, bisa dipanggil Melani. Ya. Oh, teh Melani, berarti panggilannya Melani aja. Melani aja boleh. Pakai ajahnya nggak? Berarti Melani ya. Oke. Teh Mel, gini apa nih biar panggil Mel apa? Biar soalnya gini, banyak banget kan variasi dari zaman SMP, dari zaman SMA dan sampai sekarang kuliah. Jadi banyak banget panggilan dari teman-teman terdekat, termasuk mungkin yang di hadapan saya gitu kan. Iya. Kalau boleh tahu panggilannya apa aja nih? Teh Mel, Teh Melani, Teh Melan, Teh Lalan, terus Teh Mai ada di sini yang manggil Teh Mai ada. Juga. Terus ada Teh Mael, ada. Jadi sangat bervariasi gitu kan. Banyak banget ya ternyata. Iya, dia manggil Teh Mel aja biar kelihatan akrab gitu. Iya, boleh. Teh Mel, gimana nih puasa hari ke-6 berarti ya? Hari ke-6-nya gimana nih? Hari ke-6 alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Dan masih apa ya? Masih semangat. Tapi semakin kesini tuh semakin apa ya? Berbeda dengan pas pertama kita bulan Ramadan, 1 hari 2 hari lumayan lah. Jadi semakin kesini tuh semakin apa ya, semakin merosot gitu kan semangatnya kayak gitu. Aduh. Nah, kalau pendengar sama penonton gimana nih puasa kalian di rumah? Gak bolong-bolong kan? Jangan lah ya, kan masih awal-awal. Nah, Teh Mel ini asal dari mana Teh? Asal dari Garut. Garutnya di mana Garutnya? Garutnya daerah Bayongbong. Bayongbong. Dia juga pernah nggak tahu. Tapi dia pernah main ke Garut. Pernah ke Limbangan sama apa satu lagi tuh yang deket Limbangan tuh? Deket Limbangan, Malangbong. Iya, daerah Malangbong. Itu kan perbatasan Sumedang gitu ya. Oh ya, kebetulan dia orang Sumedang. Bisi itu. Sundanya keluar. Kalau ada teman-teman yang mau main ke Sumedang boleh banget, atau ke Garut tuh. Ke Garut boleh banget nih, ditunggu ya. Soalnya Garut tuh banyak banget tempat wisata ya, Temel. Iya, banyak banget. Dia juga tuh pernah ke Candi Cangkuang gitu. Terus sama Darajat Pas. Ya. Nah, nih editor tolong ya. Ini buat teman-teman yang nggak tahu boleh dilihat di bawah ini. Oke, kalau gitu terus jurusan Temel kuliah kan di sini? Jurusan BKI. BKI. Konseling. Di IAIN tercinta. Syekh Nurjati tercinta. Semester berapa Temel? Semester 6 sekarang. Oh, semester 6. Oke, terus apa lagi ya? Aduh. Semester 6 berarti kalau semester 6 itu angkatan berapa tuh masuknya? 2019. Oh, 2019. Jadi sebelum ada corona melanda. Berarti masih zaman-zamannya ya seperti biasa gitu ya. Iya, masih biasa. Jadi masih merasakan PBAK kamu Mas gitu kan. Aduh, asik banget sih kayaknya. Iya. Terus ini kan berarti Temel tuh sebelum corona nih masuknya. Berarti pas di sini tuh masih offline gitu nggak sih? Iya, masih offline. Jadi selama semester 1 2 itu masih offline. Oh, masih offline. Jadi baru nih akhir-akhir semester 2 ini kan rada marak corona gitu kan. Dan pas angkatan 2020 itu kan melunjak banget gitu kan. Benar-benar. Jadi dari sana di stop peralihan ke online kayak gitu. Kalau Temel ke Cirebon ini pertama kali, atau maksudnya baru pertama kali menginjakan ke Cirebon langsung kuliah, atau sebelumnya pernah ke Cirebon? The first. Pertama banget kesini ya. Gimana nih perasaan kan dari Garut tuh timur ya, ke arah sini tuh ada vibes apa gitu yang Temel rasain pas awal ke Cirebon tuh? Pas awal ke Cirebon itu sangat sangat unik gitu kan. Dikatakan unik kenapa? Karena mungkin di sini itu kayak budayanya kan sebelumnya mungkin Sunda banget gitu kan. Sunda banget Garut gitu kan. Garut Sunda banget. Dan Sunda pas kesini ada Jawa gitu kan. Jadi bener. Campuran gitu kan, meskipun ada emang enggak semua, tapi hampir
hampir mayoritas Jawa gitu Oh, iya, kan. benar banget, benar. Apalagi di kampus gitu kan. Pas pertama, wah ini Jawa semua ya. Kita doang perasaan yang Sunda gitu kan, kayak gitu. Iya, Jadi benar. kayak apa ya? Kayak rada shock juga gitu kan. Itu yang pertama, rada shock juga. Tapi setelah dijalani sih kayak ya enjoy aja gitu kan. Menarik gitu kan, kota Cirebon gitu Kota kan. Cirebon. Ada nggak sih ya kayak ini bukan kesan sih, kayak bener sih kesan kayak ini pas pertama itu langsung inget ke Cirebon. Wah ini Cirebon banget nih gitu. Ada nggak sih kayak gitu? Cirebon banget. Pernah pas suatu apa ya? Pas ada MK kan. Jadi awal-awal itu ada kayak MK wajib gitu kan. Kajian Cirebon. Ada nggak? Cirebonologi sekalian Ya, berarti beda ini ya. beda. Kajian Cirebon. Jadi di sana tuh kita mempelajari tentang apa ya? Tek-tek bengeknya Cirebon gitu kan kalau di ininya. Tek-tek bengek. Iya, jadi apa-apa yang bersangkutan Cirebon dipelajari di sana. Kayak gitu. Dan salah satunya asal mulanya Cirebon itu seperti apa gitu kan. Keren banget sih, kayaknya Iya. nih orang Sunda belajar Kacirebonan gitu loh. Iya, ya, Kacirebonan. Tapi apa ya? Menambah wawasan juga sih. Iya, benar. Dan saya rasa mempelajarinya juga menarik juga gitu kan. Karena emang mungkin saya juga belum lama ya di sini, tapi udah kayak daerah sendiri gitu kan. Karena mungkin udah apa ya? Udah lumayan jatuh cinta kali ya. Kayak gitu. Jatuh cinta sama kotanya atau Iya. sama orangnya nih? Ada kayaknya ada orangnya. Iya. Nah, terus nih, kan berarti Temel tuh di sini udah kalau dari 2019 ke 2022 itu sekitar 3 tahunan lah ya di sini. Ya, mau 3 tahun lah kayaknya. Bisa bahasa Jawa gak? Nggak bisa. Nggak bisa? Iya, nggak bisa. Karena apa? Karena mungkin mayoritas di asrama gitu kan. Di asrama ngomong Sunda semua. Kayak gitu. Jadi untuk apa ya? Virus-virus Jawanya nggak ada gitu kan. Paling ada kan beberapa kayak gitu kan, beberapa ya itu tidak terlalu apa ya, tidak terlalu berpengaruh lah, tidak terlalu berpengaruh kayak gitu. Jadi ya sudah des banget gitu kan, udah beberapa tahun tinggal di Cirebon tapi nggak bisa bahasa Jawa kayak gitu. Emang sih dari aksennya juga ini Temel tuh kelihatan banget Cirebon ini kayaknya orang Sunda nih. Sunda banget ya. Iya, iya benar. Apalagi kan Garut itu biasanya kan Sundanya tuh emang kelihatan banget ya, terus emang lemes banget gitu lah Sundanya tuh. Kayak gitu. Iya benar. Di kampus juga sih kayak gitu. Jadi kalau misalkan ngomong atau presentasi, nah paling Sunda nih. Kayak gitu sana kayak udah kelihatan banget tuh. Kelihatan banget emang Sundanya banget logatnya kayak gitu. Gak apa, Sunda Pride. Iya. Kita juga Sunda, seorang Sunda nih kebetulan. Iya. Tapi ada kesulitan gak sih Temel masalah bahasa di Cirebon tuh? Oh, untuk bahasa sendiri. Jadi apa ya? Yang diomongin orang itu kita ngerti. Ngerti tapi nggak bisa ngungkapinnya loh. Kayak gitu. Paham. Iya, karena mungkin kan logat pegonya juga kan bahasa Jawa di sini. Jadi ada sedikit lah tahu kayak gitu. Jadi kalau misalkan orang-orang ngomong bahasa Jawa itu ngerti gitu kan, ngerti tapi nggak bisa ngomongnya lagi, Susah kayak gitu buat ngomongin lagi tuh. Ya kayak orang Jawa aja, orang Jawa ke Sunda ngerti katanya tuh tapi nggak bisa ngomongnya. Benar kayak sih, gitu. benar. Dan biasanya tuh kalau misalkan dari Sunda ngomong Jawa tuh aneh Kan kayak aneh gitu. banget. Ya mungkin sama aja lah sebaliknya ya kayak Kalau gitu. orang Jawa ngomong Sunda juga aneh. Heeh. Soalnya mungkin karena udah ada ciri khas atau logat aksen masing-masing gitu Iya. ya. Jadi kayak ya udahlah gitu, susah gitu buat ngilanginnya. Nah, terus nih kan Temel tadi ngambil jurusan apa? BKI, BKI, Ya. bimbingan konseling Islam. Islam, konseling Islam. Itu apa aja sih Teh yang dipelajari di jurusan Yang itu? dipelajari di sana itu kayak semacam konseling Psikologi gitu tah? psikologi ada. Oh, ada. Jadi kayak semacam apa ya, adik kakak lah, nggak beda jauh, masih saudaraan kayak gitu kan sama psikologi. Jadi pembahasan juga masih itu aja kayak psikologi, dari mulai pendidikan, terus kepribadian, perkembangan kayak gitu. Oke. Oh, jadi kayak gitu. Iya. Berarti nanti kalau kan BKI, BK itu nyambungnya sama guru BK tah kerjanya atau gimana? Bisa prospek kerjanya. Heeh. Prospek kerjanya jadi guru BK bisa, terus bisa juga di lapas, warois di rumah sakit, terus di KUA bisa juga. Di KUA juga ada. Itu ngapain kalau di KUA? Di KUA sesuai yang dibutuhkan di sana. Tapi biasanya menjurusnya ke kayak
seminar pranikah kayak gitu, ngisi-ngisi seminar kayak gitu. Oke, Bisa. jadi ini konseling gitu lah Iya, ya berarti ya. karena kita juga mempelajari gitu kan masalah pranikah kayak gitu. Kok Teh Mel bisa ke Cirebon, bisa ngambil jurusan BKI itu gimana tuh ceritanya Teh? Iya, untuk itu sendiri BKI sendiri itu nggak tahu ya, karena mungkin ada berbau-bau psikologi kayak gitu. Karena mayoritas di apa ya, di yang saya ketahui gitu kan, universitas-universitas itu dan yang apa ya, yang terjangkau gitu kan, terjangkau yang terjangkau itu rada susah nyari yang psikologi, dan menemukanlah BKI gitu kan sebagai saudara dari Psikologi kayak gitu lah. Lumayan juga nih gitu kan kalau misalkan diambil kayak gitu. Makanya udahlah serak aja gitu kan, karena sempat di UIN Bandung juga gitu kan, nyoba. Iya, sempet. Jadi masih apa ya, masih BK juga ngambilnya, cuma karena diusir, tidak diterima sama UIN Bandung, dan pada akhirnya terima kasih YIN telah menerima saya. Nah, kalau Meli tahu YIN tuh dari mana? Oke. Untuk itu sendiri karena ada tetangga di sini. Tetangga. Jadi pas ketika tertolak dari UIN Sunan Gunung Jati gitu kan. UIN Sunan Gunung Jati. Ini gimana nih? Di sana dikasih kesempatan kan sama orang tua. Ayo, kamu mau kemana gitu kan? Kamu mau kemana? Mama kasih kesempatan 1 kali lagi. Waduh, 1 kali lagi. Kita harus memanfaatkan apa ya, kesempatan ini gitu kan. Memanfaatkan kesempatan ini. Dan pas itu pilihannya ada Unsil, terus Uninus. Unsil tuh Tasik ya? Iya, Tasik. Terus Uninus, dan terakhir ini lah. Tapi apa ya, melihat pertimbangan dan informasi juga, karena emang rada susah juga kan masuk ke Unsil, terus ke Uninus. Katanya di IN lumayan nih katanya tuh apa ya, lumayan apa ya, enggak terlalu sulit gitu kan. Dan pada akhirnya karena memanfaatkan kesempatan ini gitu kan, jadi ya udahlah Cirebon aja kayaknya gitu kan. Antisipasinya karena yang pertama emang kesempatan terakhir, dan yang kedua emang apa ya, melihat peluangnya bener banget. Rada gede gitu kan di IAIN. Jadi pada akhirnya ya udahlah kita ambil aja di sini. Bener gitu kan. Yang paling penting tuh peluang sih, soalnya kalau kita memaksakan nih ya gimana ya, susah juga gitu. Nah, buat teman-teman nih yang nonton, yang mau masuk universitas itu, kalian tuh harus lihat dulu dari peluangnya ya guys. Lihat dulu ini kira-kira universitas ini peluangnya banyak gak, gede gak, kira-kira kita bisa enggak gitu, dan sesuai sama kemampuan kita juga nggak sih Teh? Betul. Nah kayak gitu tuh, dengerin ya. Nah terus nih, tadi kan kita udah, berarti hal yang pelajarinya seputar psikologi kayak gitu kan. Ada nggak sih satu mata kuliah favorit Teteh? Ada. Apa tuh? Psikologi kepribadian. Itu ngapain aja tuh? Jadi itu tuh kayak semacam kita mempelajari kepribadian aja. Kayak ngelihat apa ya, orang senyumnya kayak gini, berarti filosofnya ini kayak gitu. Jadi gitu. Secara tidak langsung ketika kita mempelajari itu bukan hanya apa ya, jadi berguna aja lah gitu kan, untuk diri sendiri kayak gitu. Jadi kayak kita juga mengerti orang kayak gitu. Bisa lebih peka gitu ya? Iya, peka, memahami kayak gitu. Jadi sangat bermanfaat lah, berguna juga kayak gitu. Kalau gitu bisa baca muka saya nggak? Iya. Dibaca nih kayaknya. Seru sih. Nah terus kalau untuk mondok sendiri, kenapa bisa mondok di Anidom? Karena mungkin melihat apa ya, melihat tetangga saya juga yang emang di sini di Anidom gitu kan, yang pada akhirnya gak enakan juga kalau misalkan jadi di mana gitu kan pesantrennya. Jadi dan emang pas awal nggak tahu banget gitu kan, pondok mana aja kayak gitu. Jadi pada akhirnya ya udahlah, bis Anidom lah kayak gitu. Anidom aja. Ya Anidom. Nah terus Teteh tuh sekarang baru pertama kali mondok atau sebelumnya udah pernah mondok? Sebelumnya pernah. Sebelumnya pernah? Ya pernah mondok juga. Di mana tuh?
masih di Garut. Oh, masih di Garut juga. Iya, masih di Garut. Jadi ini tuh the first banget gitu kan, buat keluar dari kota gitu. Keluar kota gitu kan. Jadi dari SMP SMA itu masih di daerah Garut, masih daerah Garut. Apa Jadi, tuh nama pondokannya kalau boleh tahu? Pondokannya. Yang pertama SMP itu SMP Islam Ajohari. Oh, Ajohari. Ya, di Sukawening. Terus Pondok Pesantren Anur Cilawu. Jadi mau ke daerah Tasik lah. Oh, dekat ke Tasik juga ya. Lumayan dekat ke sana. Berarti yang dari Sunda ternyata tuh benar-benar dari Sundanes banget. Iya. Terus tiba-tiba ke Cirebon gitu. Iya, langsung ke Cirebon. Wow, gitu kan. Pasti banyak mengalami culture shock gak sih di sini? Iya, pasti mulai dari orangnya gitu kan. Karena emang berbeda sekali gitu kan. Apa ya? Orang Sunda sama orang Jawa gitu kan. Kalau orang Jawa itu biasanya aja kayak, maksudnya ngomong biasanya aja kayak orang yang lagi ngambek gitu kan, kayak gitu. Kan kita orang Sunda ya gimana ya, maksudnya tuh ya lembut-lembut kayak gitu, lembut-lembut. Jadi makanya mungkin dari sana juga untuk awal-awal sendiri kayak shock juga gitu kan. Wah, orang-orangnya kayak gini gitu kan. Terus kultur budayanya kayak gini gitu kan. Terus di masyarakatnya kayak gini, kayak gitu. Tapi setelah sekarang menjalani beberapa tahun gitu kan, udah mulai paham oh kayak gini gitu kan. Oh, ternyata ini tuh Cirebon tuh kayak gini. Iya, gitu ya. Cirebon tuh kayak gini. Nah, terus kan berarti Teteh ini gak pertama kali ya mondok. Tapi kesan mondok sama kuliah itu kan beda ya. Maksudnya kayak dulu kan beda pondokan SMA atau SMP sama pondokan kuliah kan. Nah, itu gimana awal Teteh mondok sambil kuliah? Untuk pertama sendiri biasa aja gitu kan. Karena mungkin emang udah biasa gitu kan. Jadi biasa aja, cuma emang yang membedakan itu pondokan biasa dan juga pondokan mahasiswa itu sangat sangat berbeda gitu kan. Mulai dari ya tradisinya kayak gitu, tradisinya. Kan kalau misalkan anak SMP, SMA itu kan masih terstruktur lah. Terstruktur. Berbeda dengan pondokan mahasiswa, dalam artian mungkin sumber daya manusianya atau manusianya mempunyai kesibukan masing-masing, sehingga kayak kegiatan juga kan tidak terstruktur seperti pondokan SMP dan SMA kayak gitu. Oh iya, benar. Berarti kalau di sini sebenarnya lebih mandiri ya kalau di iya, pondokan mandiri. Jadi kan udah gak mau ada aturan-aturan yang lebih berat gitu kan. Benar. Kayak gitu kan berbeda kalau misalkan ketika kita SMP SMA ya oke, fine aja gitu kan, karena emang mungkin masih terstruktur. Berbeda dengan pas kuliah gitu kan, karena emang kitanya udah rada gede gitu kan. Udah rada gede dan kita juga kayak udah punya udah mandiri gitu kan. Udah mandiri, kayak terlalu dikekang itu kayak aduh gitu kan. Kayak gitu kan. Benar. Tatarannya pasti kayak gitu sih. Biasanya makin gede itu bukan malah gampang diatur, iya, tapi malah susah diatur. Iya. Ini juga ada nggak sih di mata kuliah Teteh yang belajar hal-hal kayak gini tuh? Apa tentang Kayak kepribadian, tadi kan psikologi kepribadian. Terus selain itu ada lagi nggak? Paling mungkin itu nyambungnya ke psikologi perkembangan. Itu Jadi, ngapain? Kita mau pelajari dari mulai kita dilahirkan. Oh, dari awal dilahirin gitu. Jadi dari mulai kita dilahirkan sampai kita meninggal itu ada pelajarannya. Jadi ada nanti di sana merambat lagi, ada konseling remaja dan dewasa, terus nanti ada konseling dewasa dan manula, harus kayak gimana kita nanganinya kayak gitu. Karena di sana untuk perkembangan psikologi perkembangan sendiri di sana tuh kayak ngejelasin tentang perkembangan kita dari mulai lahir hingga nanti kita tutup usia kayak gitu. Jadi dari awal banget, dari awal kita dilahirkan ke dunia sampai mau tutup usia, berarti itu dipelajari ya? Iya, dipelajari gitu kan semuanya. Kayak gitu. Ntar dulu ya Teh, ini haus nih. Oke. Mau minum dulu nih. Boleh. Karena kita temanya obrolan, jadi santai aja. Santai. Nah, terus berarti kan Teteh juga awal masuk nih dari sebelum era corona. Beda sama Dea, kalau Dea angkatan corona. Angkatan corona ya. Jadi
nggak kurang rasa ini vibes kuliah offline sambil mondok tuh kurang rasa. Soalnya kita kebanyakan ngabisin waktu di pondok. Nah kalau Teteh sebagai angkatan yang masih ngalamin offline itu gimana? Gimana apanya? Ya kayak ya kuliah sambil mondok terus kan capek gak sih? Kan kuliah tuh beda jamnya sama anak sekolah biasa gitu. Tentunya gitu kan. Tentunya ketika apa ya? Ketika kita dihadapkan dengan dua pilihan, pasti ada yang kalah salah satunya. Kayak gitu ya, itu mau di pondok lah, mau di kuliah kayak gitu. Karena hakikatnya manusia tidak bisa berbarengan secara sempurna dua-duanya kayak gitu. Jadi pas saya gitu kan, pas saya offline gitu kan, karena emang kegiatan pondok aktif dan juga kegiatan kuliah aktif juga, itu kayaknya ada yang kalah nih salah satu kayak gitu. Salah satunya apa? Ya pondok gitu kan. Pondok karena mungkin emang melihat kapasitas tubuh kita. Iya benar. Kayak gitu. Karena emang zaman dulu itu masih kayak kalau anak baru ya, anak baru masih jalan gitu kan, dari pondok ke kampus, dari kampus ke pondok. Jadi ketika emang selesai kegiatan di kampus datang ke pondok tuh kayak aduh capek banget dan ngajinya nggak fokus, dan itu terbukti berarti kalah salah satunya. Bener banget kayak gitu. Apalagi dihadapkan dengan misalkan ikut organisasi lah. Bener. Kayak gitu ya, itu mau di kampus atau misalkan mau di pesantren kayak gitu, pasti itu akan ada yang kalah salah satunya. Berarti bisa nggak sih kita ngimbangin dua-duanya? Bisa. Gimana tuh? Bisa. Sebenarnya gini ya, itu tergantung balik lagi kepada orang-orangnya, kepada diri masing-masing kayak gitu. Tapi seperti yang tadi saya katakan, hakikatnya manusia itu tidak bisa berbarengan sempurna. Bisa berjalan seperti itu tapi tidak akan sempurna gitu kan. Guys, hakikatnya gitu. Manusia itu tidak bisa berjalan sempurna. Jadi kayak gitu. Gak apa-apa kalau kalian ngerasa capek, gak apa-apa. Karena kita juga butuh istirahat ya. Akui aja kita capek loh kayak gitu. Jangan tahu memporsir diri sendiri gitu ya. Berarti harus tahu kapasitas dari tubuh kita sendiri. Kapasitas kita. Iya, jadi bisa aja kayak gitu berjalan dua-duanya tapi tidak akan sempurna. Kayak gitu. Pasti ada yang kalah salah satu, atau pasti kita juga ada berada di titik lelah lah gitu kan, menjalani dua-duanya kayak gitu. Pernah nggak sih ada di titik di mata Teteh tuh ngerasa aduh kayaknya nggak bisa nih kayak gini gitu? Pernah. Dulu pas waktu anak baru karena mungkin masih baru. Iya masih baru. Yang pertama masih baru dan masih adaptasi. Jadi karena emang backgroundnya saya dari dulu pesantren gitu kan, pondok pesantren, jadi kayak apa ya, background pendidikan umum itu kayak biasa aja gitu kan. Kayak semangat sayanya tuh biasa aja. Jadi ketika saya dihadapkan untuk menjalani kedua-duanya, pondok dan kampus gitu kan, saya ada yang kalah satu, pondok saya gitu kan, karena ngaji nggak fokus gitu kan, karena kadang mementingkan di kampus, padahal background saya tidak terlalu mementingkan dunia pendidikan umum kayak gitu. Dan pada saat itu kayak emang di sana saya masih masih belum bisa menyesuaikan, dan pada akhirnya kayak saya kayaknya nggak bisa deh kayak gini gitu kan, nggak bisa deh saya kayaknya kayak gini terus gitu kan, ngaji saya jadi berantakan kayak gitu karena mementingkan dunia perkuliahan gitu kan. Dan semakin kesini semakin semakin saya nikmati saja prosesnya gitu kan, karena tidak ada yang bisa saya lakukan selain itu gitu kan. Selain dinikmatin. Iya, selain dinikmati, syukuri dan jalani kayak gitu. Dan pernah suatu waktu kayak ngomong aja ke orang tua ini pengen boyong gitu kan. Pernah ada kayak gitu, karena emang ya seperti yang tadi saya katakan, saya itu terlalu pondok banget gitu kan dulunya. Jadi ketika terjun ke dunia luar, ke dunia pendidikan umum, kayak belum sanggup, belum siap kayak gitu. Kayak gitu, pernah sampai gitu. Tapi saya juga melihat gitu kan, saya jauh-jauh loh dari Garut gitu kan, ke Cirebon. Udah banyak perjuangan, pengorbanan, dan orang-orang yang terlibat di sini gitu kan.
masa saya harus berhenti di tengah jalan. Widih. Jadi semangat gitu. itu Iya, yang menjadi semangat saya tuh itu karena melihat perjuangan dan banyak orang yang terlibat ketika saya kesini gitu kan. Dan pada akhirnya ya sudahlah, saya jalani, syukuri, hadapi semuanya kayak gitu. Dan pada akhirnya ya sekarang sudah di tahap semester 6 gitu kan. Dan alhamdulillah bisa menjalaninya kayak gitu. Kalau kebetulan semester 6 berarti lagi sibuk-sibuknya ngapain nih sekarang? Sebenarnya untuk sekarang sih observasi. Sibuknya observasi. Jadi banyak banget observasi, tapi secara ini tuh secara umum biasa aja sih, nggak terlalu sibuk banget karena emang mata kuliahnya juga masih sedikit. Kayak gitu. Jadi masih santai. Nanti santai. Nih dimulai semester 7 mulai berlari nih kayak KKN, PPL. Waduh, udah gitu banyak kan. Ya. Iya, udah banyak. Jadi dari sekarang tuh kayak dinikmati ini santai-santai dulu gitu kan. Nanti semester 7 nggak bakal bisa kayak gini loh, kayak gitu. Tapi kan ini banyak kan kalau TML tuh dinikmatin aja udah. Ada kan yang lain tuh kadang aduh ini gimana nih yang serba kepikiran, serba semuanya di overthinkingin tuh. Iya. Nah, itu sebenarnya setiap orang pasti mempunyai overthinking masing-masing. Dan termasuk saya sendiri. Saya juga kadang misalkan orang yang melihat saya biasa-biasa aja ya. Padahal dalam diri saya tuh aduh, saya juga overthinking gitu kan. Gimana ya menghadapi ini gitu kan. Gimana ya harus ngejalani ini kayak gitu. Saya juga sama kayak gitu, tapi mungkin bedanya saya tuh kayak udahlah jalani gitu kan. Udah jalani aja gitu kan, kayak gitu. Pasti kalau kata Pak Fahrudin Pak Izmah, jadi semua akan ditelan oleh waktu gitu kan. Semua akan ditelan oleh waktu, ya bener gitu kan. Masuk akal juga. Jadi ketika kita contoh saja, kita mempunyai ujian. Contoh nanti sore kita ujian. Dari pagi kita udah ngapalin, deg-degan nih, overthinking. Aduh, aku takut gak bisa nih. Aku takut gak sesuai, gak bisa ngerjainnya kayak gitu. Tapi ketika nanti pas jam 4, jam 5 ketika kita dihadapi udah ujian, ya masalah tersebut selesai kan. Kayak gitu. Jadi semua itu akan tertelan oleh waktu. Jadi saya ingetnya ke sana. Dan ketika ada terjalan ya dapat terlewati ya kayak gitu kan. Berarti dibiarin ngalir aja. Iya, ngalir aja. Jadi saya tuh prinsipnya kayak mau hal apapun ya, saya tuh kayak dibiasain untuk ngalir aja. Tapi dalam artian ngalir ini tuh bukan mengalir aja gitu. Bukan kan. Berarti kita juga acuh gitu. Enggak. Jadi kita juga punya punya strategi sendiri gitu kan. Meskipun dalam mengalirnya itu kayak gitu. Oh gitu. Iya. Mantap sih, keren banget nih bahasan kita ya. Tuh dengerin nih. Buat yang sering overthinking, udah jangan terlalu dipikirin ya. Biarin ngalir aja, nanti juga bakal ditelan oleh waktu. Dengerin guys, apalagi nih, aduh ini keren banget sih asli, pembahasan yang benar-benar bikin dia speechless. Oh, soalnya nih dia juga tiba-tiba orang yang kadang sedih overthinking. Nih, aduh kayak gimana, aduh gak bisa kayak gini gitu kan. Lagi tadi kayak yang udah mau ujian misalnya kita ada tugas di kampus gitu kan. Kita ujian kan, di sini ada ujiannya kan, ujian di pondok, terus UAS di kampus, itu langsung pasti pikiran tuh udah takut gak bisa nih, takut gak sesuai nih, udah gak semrawut banyak gitu. takutnya gitu kan, embel-embel takut gitu kan. Padahal ketika kita sudah menjalaninya dan sudah habis waktu tersebut, ya kita biasa aja gitu kan. Berarti semua itu tertelan oleh waktu, emang benar gitu kan. Jadi saya tuh percaya dan ngeyakini itu ya itu gitu kan, dari dari quotes Pak Fahrudin Pak Iz nih. Boleh kepoin tuh, langsung kepoin aja. Tapi seru nggak sih mondok sambil kuliah? Seru banget, apalagi di Anidom. Iya. Apalagi di Anidom seru banget guys. Jadi kenapa dikatakan seru? Karena gini aja, perbandingannya ketika kita kuliah di kosan dan di pondok itu berbeda sekali. Meskipun emang kita kayak sempit-sempitan lah gitu kan. Kayak diajar merih gitu kan di pesantren mah ya. Bener. Diajar merih, tapi itu berbeda, nanti akan berbeda hasilnya juga. Gini, kalau misalkan kita di pesantren, kita banyak teman, banyak ilmu juga yang kita dapat gitu kan. Dapat berkahnya juga gitu kan, yaitu mau dari berkah ilmu, berkah ahli ilmu juga kayak gitu.
Dan ketika kita bukan tanda kutip ya yang di kosan gitu kan, bukan tanda kutip, tapi emang yang saya rasakan emang lebih seru di pesantren. Coba bayangkan kalau misalkan di kosan ya kita sendiri, kalau misalkan ada teman paling berdua, bertiga gitu kan. Dan selebihnya ketika kita sudah beres perkuliahan, kegiatannya apa gitu gabut gitu kan. Gabut. Kalau misalkan di pesantren kan kita ngaji, bisa ikut organisasi juga gitu kan. Ada organisasi juga ya? Iya, ada organisasi juga. Jadi kita bisa memanfaatkan waktu dengan baik, dan juga ya banyaklah pelajarannya yang akan kita ambil kayak gitu. Jadi waktu yang kita lakukan itu nggak terbuang sia-sia gitu ya. Nah, gitu. Ngomongin organisasi nih, Temel ikut organisasi? Ikut. Apa tuh? OSPPA. Nah, apa itu OSPPA? OSPPA, Organisasi Santri Pondok Pesantren Anido. Wih, keren nih. Udah ikut organisasi, terus sambil kuliah juga, udah masuk semester tua. Gimana nih cara Temel ngebagi-bagi itu semua tuh kayak gimana gitu? Sebenarnya untuk membagi sendiri, jadi seperti apa ya? Seperti tadi yang saya katakan, kita tidak bisa menjalani semuanya. Pasti ada yang kalah salah satunya. Dan untuk membagi sendiri, jadi harus ada apa ya? Harus ada yang dikorbankan. Salah satunya saya mengorbankan organisasi kampus. Jadi dulu tuh emang saya sempat aktif di kampus gitu kan, di FK3. FK3. Ini anggotamu FK3. Forum kajian kitab kuning. Di sana saya lumayan aktif. Tapi karena emang pas di pondok saya pas awal-awal masih rada sati barulah, saya sudah diangkat organisasi OSPPA. Jadi di sana kayak kita harus memilih salah satunya. Oh, berarti dari kelas 1 ikut OSPA itu? Iya, mau ke kelas 2 lah, mau ke kelas 2-an. Jadi saya harus harus mengorbankan salah satunya karena emang nggak bisa berjalan dua-duanya gitu kan, capek juga. Dan saya menimbang karena emang untuk akses ke kampus sendiri rada jauh ya, gitu kan. Harus ada kendaraan, sementara saya nggak bawa kendaraan juga gitu kan, sehingga banyak yang tertinggal gitu kan di kampusnya. Jadi ya sudahlah gitu kan, saya korbanin aja yang di kampus dan saya fokus di organisasi pondok pesantren. Karena melihat dari organisasi pondok pesantren sendiri itu kayak masih nggak beda jauh sama di kampus kayak gitu. Jadi kayak ada ADART kayak gitu, jadi masih rapi lah. Lumayan untuk pencerahan masa depan gitu kan. Kita nggak burem banget kalau misalkan terjun ke masyarakat kayak gitu. Jadi saya memutuskan untuk ikut organisasi di pondok pesantren dan udahlah fokus di sana aja kayak gitu. Berarti kalau Temel nih orangnya fokus gimana ya? Nggak bisa kedua-duanya sekaligus gitu ya. Ya misalnya udah di sini aja gitu. Nah, di OSPPA, berarti ini kan katanya OSPA, organisasi di pondok terus sambil ngaji. Itu gimana? Oke. Untuk itu sendiri, jadi pas awal-awal ya. Awal-awal. Jadi dulu itu pas pas masih rada santri baru, karena emang sudah diangkat jadi bagian dari OSPPA gitu kan, sempat kaget juga. Karena emang kumpulannya itu sampai jam 1 coba. Waduh, jam 1 malam. Iya, sedangkan saya itu rutin dulu di pondok tidur jam 10 udah tidur. Jam 11 udah tidur gitu kan, paling mentoknya banget jam 11 lah, jam 11. Tapi sekarang waduh, jam 1 gitu kan, sehingga emang subuh itu gak kuat banget, ngantuk banget gitu kan. Di sana saya kayaknya aku nggak bisa deh kayak gitu, nggak bisa ikut organisasi gitu kan. Ikut organisasi, jadi di sana tuh kayak kaget juga karena emang tidak terbiasa. Dan waktu itu kan masih offline, jadi subuh saya hancur gitu kan ngajinya. Terus kampus juga sama, ngantuk, masih di kampus masih ngantuk, apalagi offline ya. Offline kan capek juga gitu kan, ke kampus. Terus apalagi kalau misalkan bagian presentasi gitu kan, kayak gitu. Jadi sempat ini juga sih, tapi seiring berjalannya waktu gitu kan, karena emang saya udah hampir 3 periode sekarang, jadi udah
biasa aja gitu kan. Udah Jadi kayak bisa gitu. ya udah bisa memanajernya kayak gitu. Karena kan emang dari kampus sendiri saya cuma fokus kuliah aja dan tidak terlibat dari organisasi yang lain. Jadi udahlah fokus di sini gitu kan, di organisasi pondok. Jadi apa ya, terurus lah gitu kan. Oh iya benar. Lancar lah, nggak terlalu apa ya, nggak terlalu Terbengkalai. terbengkalai apalagi gitu kan. Nah tadi kan apa sih kumpulan sampai jam 1 terus ngaji subuh, abis itu berangkat kuliah offline lagi presentasi lagi. Iya. Itu pernah nggak sih Temel tuh ngantuk terus ditegur dosen? Pernah nggak sih? Kalau ditegur dosen sendiri enggak sih. Oh enggak. Cuma pernah sampai tidur di kelas gitu kan. Jadi kan kalau misalkan di bangku perkuliahan kan cuma ini kan, cuma satu kursi dan satu ini, meja gitu kan. gitu kecil gitu. Iya. Jadi pas itu tuh tidur tuh di sana sambil dengerin murotal karena emang masih ini masih apa ya, masih pesantren banget gitu kan. Sampai dengerin murotal sampai tiduran kayak gitu. Lama banget itu tuh. Kayak gitu enggak sih, sampai ditegur sama dosen, cuma mungkin ya paling teman-teman gitu kan. Mungkin dosennya ngerti kali ya. Iya, dosennya ngerti. Tapi untuk dosen sendiri mah kayak maksain tuh buat bangun gitu kan. Aduh bangun gitu kan. Tips buat bangun pas lagi ngantuk-ngantuknya ada nggak sih? Soalnya dia juga sering kayak gitu. Iya, untuk itu sendiri kayaknya saya juga susah ya. Susah sekali teman-teman. Jadi kayak untuk apa ya? Untuk jadi bangun lagi gitu kan, jadi cenghar gitu kan. Jadi cenghar kayak gitu. Itu emang susah sih. Susah. Paling dikagetin ya kalau emang udah ngantuk banget lah ya gak bisa apa-apa, pasrah aja. Tapi paling tipsnya jadi kalau lagi ngantuk banget daripada nundutan gitu kan, nundutan lama, jadi mending ditidurin dulu aja. Jadi misalkan 5 menit tidur, udah gitu bangun lagi ya suruh bangunin sama teman. Itu bisa jadi salah satu tips dan itu lumayan gitu kan, kayak gitu. Manjur lah, gak manjur ya. Manjur daripada terus kan dari awal sampai akhir nundutan terus kan kayak gitu. Daripada enggak ke ini sama sekali gitu ya. Mending, jadi lebih baik tidur aja dulu 5 menit, gak apa-apa. Nanti bangun lagi. Itu berarti ya kan Temel basicnya dulu pondokan banget. Tapi dulu itu di pondokannya itu satu yayasan atau pisah gitu? Satu yayasan. Oh, satu yayasan. Jadi kenapa saya pondok banget gitu kan? Karena emang kalau misalkan yang yang double gitu kan, antara pondok pesantren dan sekolahan lebih mementingkan pondok pesantrennya kayak gitu. Jadi sekolah itu kayak formalitas lah. Oke, sekolah gitu kan, biasa sekolah, tapi tidak terlalu diprioritasin. Jadi tetap yang prioritas itu adalah ngaji di pondok kayak gitu. Kayak gitu. Jadi, nah berarti sekarang juga kan lebih prioritas ke pesantren dulu ya. Tapi nggak usah khawatir nih kan, tadi kita cerita tentang pesantren sama kuliah itu kayak gimana. Buat teman-teman yang mau masuk kuliah sekarang nih, terus misalkan bingung nanti, apalagi ke Cirebon nih khususnya ya, bingung mau kemana nih, mau ngekos agak rawan, misalnya takut gitu kan, takut gimana-gimana, terus juga kayak sendirian gitu, udah gak apa-apa, mending di pondok aja, di Anidom khususnya ya. Soalnya di Anidom juga ada organisasi. Iya benar, jadi masih sama lah kayak di kampus gitu kan. Jadi nggak apa kalau misalkan kita nggak ikut organisasi kampus, tenang aja karena di pondok juga masih ada organisasi. Dan Anidom itu banyak gak sih organisasinya tuh? Banyak. Ada apa aja tuh? Ada SPA, terus MO dan MO tuh apa? Media Officer. Media Officer. Media Officer. Dan yang terakhir itu Hadroh. Hadroh. Jadi dulu tuh masih banyak, masih kayak ada tilawah kayak gitu kan, public speaking. Karena emang vakum dan tidak berjalan gitu kan, kurangnya antusias dari para santri. Jadi sehingga pada periode sekarang itu yang difokusinnya yang aktif aja dulu kayak gitu. Nanti insya Allah untuk kedepannya kalau misalkan emang sekarang berjalan dengan lancar kayak gitu, jadi bisa nanti ditambah kayak gitu. Oh, jadi tapi untuk sekarang itu fokus yang aktif dulu itu, kayak gitu ya. Mantap sih, ini merinding pembahasannya, gila. Pembahasannya keren banget dari mulai apa tadi ya, dari mulai apa tadi kita ya dari mulai kayak gitu lah ya, bengek dari
sampai pondok sama pondok, masalah kampus dan masalah sampai overthinking itu kita bahas, dan tips-tips yang udah dikasih sama TML tuh kayak gimana tuh. Jadi sebenarnya gak usah terlalu mikirin ke depannya kayak gimana, tapi emang kita harus mikirin buat ke depannya, tapi jangan terlalu over gitu sampai kita memforsir diri kita sendiri gitu guys. Jadi kalau misalkan teman-teman gak sanggup untuk melakukan semua berbarengan, karena emang manusia sih nggak ada yang bisa sempurna di semuanya gitu kan, di bidang semuanya, di bidang semuanya pasti ada yang kalah salah satu gitu. Jadi nggak apa-apa buat kita ngalah salah satunya, nggak apa-apa, asal apa ya asal kegarap lah, jangan semuanya ke Bengkalai itu kayak TML tadi. Berarti kan kalau TML lebih fokusnya di pondok, ya udah kita berarti bener-benernya di pondok gitu, mumpung ada waktu dan mumpung masih muda juga ya, apalagi cewek-cewek nih. Dan cewek-cewek tuh biasanya kan kendala itu kayak kita mah ada cewek gitu, misalnya ada yang kayak gitu loh, teh kita mah cewek, udahlah nggak apa-apa, nggak ini nggak itu, jangan kayak gitu ya. Cewek juga nanti bakal kepake banget loh ini kayak tips memanage waktu dengan baik tuh kayak gimana, karena kan kita bakal berumah tangga gitu. Dan untuk wanita sendiri ya harus serba bisa juga. Benar. Jangan hanya kita menggantungkan diri kita kepada suami nanti. Jadi kita juga harus jadi wanita tangguh, wanita kuat dan wanita hebat gitu kan. Itu harus banget gitu kan. Karena pasangan kita sendiri belum tentu gitu kan. Belum tentu bisa mendampingi kita sampai nanti gitu kan. Benar. Karena emang usia tidak ada yang tahu kayak gitu. Jadi makanya dari sana sebagai sebagai sedia payung sebelum hujan lah kayak gitu. Jadi kita harus lebih mandiri, kita harus lebih hebat, lebih kuat juga gitu. Jadi ketika kita emang sudah terbentuk sejak muda gitu kan, nanti ketika tua itu tidak repot gitu kan. Karena kita hari ini adalah kita di masa depan kayak gitu. Jadi ketika kita dari sekarang bekerja keras, ketika kita sekarang berjuang hebat gitu kan, nanti juga hasilnya yang terpetik itu bakal sesuai dengan apa yang kita tanam gitu. Tanam sekarang kayak gitu. Kalau dari sekarang kita males-malesan, kita tidak banyak belajar gitu kan, nanti di masa depan ya pasti kita yang seperti itu kayak gitu. Benar. Jadi manfaatkanlah sebaik-baiknya gitu kan, manfaatkan usia, manfaatkan kesempatan, manfaatkan hidup kita juga kayak gitu. Quotes of the day kita hari ini adalah kita di masa depan. Cakep. Sebelum kita tutup nih, karena dari tadi udah capek nih kayaknya ngoceh-ngoceh terus nih. Ada nggak yang mau TML sampein ke teman-teman yang lagi nonton sama lagi ngedengerin? Iya. Untuk pesan sendiri gitu kan, karena kita memasuki bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang mulia. Jadi kita sebisa mungkin harus bisa memanfaatkan waktu, bisa memanfaatkan kesempatan juga gitu kan. Karena kita nggak tahu kita akan seberapa panjang umur kita. Jadi manfaatkanlah sebaik-baiknya di Ramadan ini, karena Ramadan ini adalah bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh ampunan, bulan yang penuh rahmat. Jadi kita harus bisa menggapai rahmat tersebut, kita harus bisa menggapai maghfirahnya kayak gitu. Jadi kalau dari guru saya itu kayak Ramadan itu seperti ajang perlombaan. Jadi bukan hanya bukan hanya memanen saja. Coba lihat lagi, coba tengok lagi kita di Rajab Sya'ban, kan itu kan bulan bulan menanam. Iya benar. Apakah tidak malu gitu kan? Kalau kita langsung memanen punya orang. Iya. Jadi dicek lagi. Jadi kalau menurut guru saya gitu kan, Ramadan ini adalah seperti atau ibaratkan kita sedang ujian. Jadi ketika kita baik di Ramadan, kita disiplin, kita mampu menyelesaikan target-target kita juga, maka kita akan lulus di kemudian hari. Dalam artian ketika nanti sesudah Ramadan beres, kita akan terbentuk misalkan Melani yang baru gitu kan, Melani yang baru. Tapi ketika kita di Ramadannya bolong,
misalkan, atau misalkan ada apa ya, di Ramadannya kurang apa ya, kurang sempurna gitu kan, kurang sempurna, maka di sana itu kita akan ya di apa ya, ketika beres Ramadan juga kita akan seperti itu kayak gitu. Jadi dalam 30 hari ini itu kayak ajang perlombaan, kompetisi gitu kan. Jadi nanti itu akan ada orang-orang yang sampai di 10 besar di akhir Ramadan kayak gitu kalau misalkan kata guru saya. Jadi dari 30 hari ini siapa yang berlomba-lomba kan ada, ketika kita 1 hari puasa, 2 hari puasa kita masih semangat. Iya benar. 3 hari puasa udah mulai menurun nih. Udah mulai loyo. Iya, target kita udah rada berantakan kayak gitu. Di sana di hair orang-orang itu tuh di hair orang-orang itu tuh dikeluarin gitu kan dalam perlombaan kompetisi itu tuh. Kayak gitu. Jadi ketika masuk lagi 20 hari terakhir nih, 20 hari terakhir masih ada orang-orang yang bersemangat. Terus di sana udah mulai nih banyak orang-orang lagi yang loyo, yang kurang, yang hancur, yang amburadul gitu kan. Di sana dikeluarin orang-orang tersebut tuh. Jadi disaring sampai 10 besar. Dan puncaknya di mana? Puncaknya di Lailatul Qadar. Gitu. Puncak pertama dan puncak terakhirnya di mana? Puncak terakhirnya di hari kemenangan, di hari raya Idul Fitri. Makanya kenapa gitu. Idul Fitri itu disebut hari kelahiran gitu ya. Berarti kan itu artinya yang tadi yang seleksi itu tuh yang benar-benar itu kan terlahir kembali. Iya, terlahir kembali, dan itu tuh orang-orang pilihan gitu kan. Jadi makanya ketika semangat menurun, aduh takut di hair sama Gusti Allah kayak gitu kan. Karena mengingat di sana gitu kan, karena Ramadan itu seperti ajang kompetisi gitu kan, kompetisi. Jadi nanti akan disaring orang-orang yang emang bener-bener apa ya, terfokus, bener-bener sempurna, bener-bener hanya ke Gusti Allah aja kayak gitu. Makanya manfaatkan teman-teman, manfaatkan waktu sebaik mungkin, manfaatkan umur kita juga, manfaatkan bulan Ramadan ini, karena bulan Ramadan ini adalah kesempatan kita untuk meraih rahmatnya, untuk meraih maghfirahnya kayak gitu. Bener banget sih, kan emang bener ya, di bulan Ramadan itu hal-hal yang baik itu dibiasakan tuh. Kayak misalkan kita yang nggak terbiasa bangun pagi, tiba-tiba jadi sering bangun pagi kan harus sahur gitu kan. Terus ya pasti di situ kan biasanya kalau habis sahur kan nggak boleh langsung tidur nih, pasti nanti yang nggak terbiasa sholat pagi, sholat fajar jadi sholat gitu kan. Iya. Yang saat subuhnya bolong jadi sholat gitu. Jadi banyak banget hal-hal baik yang terjadi di bulan Ramadan. Makanya manfaatkan waktu dengan sebaik-baik mungkin ya. Dan kita juga bisa belajar coba mendisiplinkan diri itu di bulan Ramadan ya. Karena ya tadi itu yang sebutan sama Teh Mel gitu. Ya mungkin cukup sekian dari Dea dan Teh apa? Melani, dan ini ya Teh Mel, mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih ke teman-teman yang udah nyimak sampai akhir. Jangan lupa buat teman-teman yang mau masuk pesantren, mau ke Cirebon, kuliah di Cirebon, kuliah di IAIN, masuk aja pesantren di Anidom ya. Soalnya di Anidom tuh banyak hal-hal baru yang gak kita temuin sebelumnya, kita temuin di Anidom. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa menit tuh?